Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang FTP client server dan soket client server yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ali Rizkullah, 15/2019/005. Saya Irham Nugraha, 15/2019/039. Nah, ini merupakan anggota kelompoknya. Lalu aplikasi dan bahasa yang digunakan di sini itu kita menggunakan aplikasi Python, bahasa Python dan juga menggunakan IDE PyCharm. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu PY/FTP delib. Nah, PY/FTP delib itu adalah Python FTP Server Library, yaitu server library FTP yang menyediakan antarmuka portable untuk dengan mudah menulis server FTP asinkron yang sangat efisien dengan Python. Saat ini implementasi server FTP RFC 959 terlengkap yang tersedia untuk bahasa pemrograman Python. Oke, untuk selanjutnya pengertian dari soket programming itu adalah pemrograman yang menggunakan soket. Soket ini semacam terowongan tunnel yang bisa dipakai untuk komunikasi atau pertukaran arus secara bolak-balik. Jadi maksudnya itu seperti perantara antara salah satunya client atau servernya menggunakan soket ini. Baik, langsung saja kita demokan ke programnya. Nah, di sini pertama kita tuh menggunakan semacam library gitu, PY/FTP delib. Nah, lalu di sini pertama kita membuat virtual user-nya. Lalu kita inisialisasi user, bisa read only dan bisa read or write. Lalu inisialisasi FTP handler class, lalu inisialisasi koneksi FTP yang terhubung, lalu input IP address dan port laptop sebagai klien. Nah, ini 192.168.1.4 ini didapat dari IP config. Di sini ada IPv4 address-nya, 192.168.1.4. Lalu kita inisialisasi limitnya dan memulai FTP server. Lalu di sini juga kita ada file FTP servernya. Oke, untuk awal kita import dulu si library socketnya, lalu kita buat koneksi yang menghubunginnya. Contoh dari file name, kita beri nama contoh text kirim.txt, lalu memasukkan port dan memasukkan fungsi .socket ke dalam variabel sock dan get host name-nya ke host. Nah, untuk sock.bind itu dia ngambil dari yang host dan sock variabel itu. Lalu jika sudah berhasil akan menampilkan print atau di CLI-nya itu FTP server dijalankan. Nah di sini lalu kita memulai looping ketika soket terhubung, maka si soket itu akan diterima dan menampilkan koneksi terhubung gitu, jadi ngeprint dan memasukkan si address-nya tersebut. Lalu diinisialisasikan si datanya tuh dengan ukuran file 1316. Nah, lalu di print lagi si datanya tuh. Misal ke filenya itu keterima, nama filenya itu apa gitu, itu yang kurung berawal data yang variabel itu. Lalu ketika dibuka file open, file name, rbs file, si datanya tuh file .read 1024 maksimalnya, maka akan diinisialisasikan dikirim data ke klien 11 atau ke 1. Lalu di si data tersebut dikirimkan dan memberi notifikasi kirim. Lalu si data yang telah dikirim itu dimasukkan ke variabel data untuk dibaca file .read-nya. Jika itu berhasil, maka langsung muncul file berhasil terkirim. Lalu koneksi pun diputuskan. Ya, lalu di sini ada FTP client. FTP client ini pertama kita mengkonfigurasi soket dan port disamakan dengan server 2-6. Lalu kita menginisialisasi penerimaan file dari server, membuka file lalu menerima data. Lalu jika berhasil akan menerima data dengan ukuran maksimal sama dengan server. Nah, kalau misalnya tidak berhasil, ntar ada tulisan
gagal menyimpan. Nah, kalau misalnya udah, ntar tuh bakal memutuskan koneksi. Nah, mari kita coba. Pertama kita nyalakan dulu FTP IP laptopnya. Jika sudah, kita nyalakan servernya. Lalu kita jalankan FTP client-nya. Nah, ini sudah berhasil. File yang dikirimkan adalah ini dengan isinya segini, segini, segini. Nah, ini. Oke. Siap. Kita link. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.